Nah, ini baru getaran kecil, ya, baru alam. Nanti selanjutnya orangnya, people powernya sendiri, bahkan nanti yang bisa mengguncang para pemerintah yang menindas atau kurang peduli terhadap masyarakat kecil. Akan lebih ramai dan akan banyak korban. Jangan pernah kita mengecewakan orang kecil. Berbahaya ini sangat. Ini akan terus bertambah. Jakarta akan terus bertambah menjadi lautan api dan menjadi lautan manusia. Dan bisa jadi ini akan menjadi yang paling terparah dari tahun 1998. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Satu orang meninggal dunia kemarin malam. Buntut demo buruh dan mahasiswa di depan gedung parlemen, bentrokan keras terjadi sepanjang siang hingga malam. Puncak kerusuhan terjadi saat mobil rantis milik Brimob melindas seorang driver ojol dalam demo panas di tengah kerumunan massa. Peristiwa itu segera memantik kerusuhan kecil di sejumlah tempat sampai Mako Brimob digeruduk massa. Bahkan sebelum pecah perjuangan rakyat dengan melakukan aksi besar atas ketidakadilan dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Sejumlah paranormal memang sudah meramalkan demo di hari-hari terakhir bulan Agustus ini akan pecah dan memanas. Malah yang mengejutkan lagi ada seorang anak indigo yang memprediksi akan banyak korban jiwa yang bertumbangan. Tapi mungkinkah muncul gerakan people power? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Demo besar sepanjang siang kemarin berakhir ricuh. Massa bentrok dengan aparat. Benturan antara aparat dengan massa terus meluas saat polisi memukul mundur kerumunan. Hingga malam hari, ketegangan terus terjadi sampai puncaknya seorang pengemudi ojek online meninggal dunia terlindas mobil rantis milik Brimob. Massa marah. Bukan hanya massa yang berdemo, sejumlah masyarakat bahkan lini sosial media dipenuhi rasa kecewa dan duka akan peristiwa ini. Tampak sejumlah masyarakat meminta pemerintah untuk melek dan membuka hati nuraninya melihat kekacauan akan peristiwa ini. Tapi bentrokan ini sejatinya sudah diingatkan oleh sejumlah ahli spiritual, termasuk Velin Ratu Ayu yang beberapa kali sudah meramalkan akan pecah kerusuhan. Sebenarnya kejadian ini sudah pernah aku ungkapkan di 11 bulan yang lalu dan 6 bulan yang lalu, bahkan di 3 bulan yang lalu, bahwa aku melihat di sini akan ada perpecahan, yaitu khususnya yang akan terjadi di Indonesia, yaitu wilayah Jakarta. Akan ada pergolakan mengenai kebijakan dan politik yang terjadi di Jakarta khususnya, dan terbukti dari beberapa hari yang lalu Jakarta diguyur oleh ribuan orang yang kita sebut dengan adanya demo ya, dengan adanya ribuan orang yang datang dan berkumpul dengan antusias untuk meminta keadilan, bahkan
ada kaitannya juga dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan Indonesia yang sangat memberatkan rakyat ini. Suasananya cukup mencekam ya. Bahkan ini adalah kejadian kedua, hampir sama dan serupa dengan kejadian di tahun 1998. Dan ini sudah aku lihat pada 11 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, dan 3 bulan yang lalu. Demo ini akan berlangsung sampai dengan akhir bulan ini, bahkan bisa menjadi lanjut ya, akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kalau dari pemerintahan kita ataupun aku bilang ini pemerintahan kita tidak memberikan solusi atas beberapa kebijakan yang diminta oleh masyarakat, khususnya kalau aku bilang ini adalah mengenai masyarakat ini sebenarnya menuntut haknya sebagai masyarakat Indonesia, di mana kalau aku lihat sekarang untuk perekonomian ini berjalan tidak seimbang. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Velin bahkan meramal akan terjadi kerusuhan massa yang lebih masif. Meninggalkan driver ojol sudah pasti memicu kemarahan rakyat. Itu yang harus diantisipasi oleh negara agar tidak benar-benar pecah perang saudara. Dan yang lebih mengerikan lagi, mata batinnya melihat bahwa salah satu kota akan banjir air mata. Ini akan terus akan banyak ya, semakin banyak korban-korban yang akan berjatuhan. Bahkan ini, astagfirullahaladzim, ini akan terjadi dengan di tahun 1998 sampai dengan nanti akan ada lengser ya, sampai dengan nanti akan ada yang lengser dari pemerintahan Indonesia. Ini akan masih terus berlangsung karena aku melihat di sini juga sudah masyarakat ini sudah tersulut emosi, sudah tersulut dengan kesulitan ekonomi dan meminta keadilan. Maka aku berharap pemerintahan Indonesia khususnya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat dan mengamalkan 5 sila yang memang sudah ditetapkan dari awal ketika negara kita adalah negara demokrasi. Maka di situ hak tertinggi dan juga kekuasaan tertinggi adalah dipimpin dan juga dikuasai oleh rakyat Indonesia ya. Maka di sini aku berharap juga untuk kebijaksanaan-kebijaksanaan lain dari pihak-pihak anggota dewan dan juga untuk khususnya untuk pemerintahan Indonesia untuk mengambil sikap atas aku bilang ini adalah memberikan keadilan kepada rakyat ya. Seperti kita lihat banyak juga masyarakat Indonesia ini yang kelaparan, kemudian hilangnya mata pencarian ataupun pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan dan mencari kehidupan yang layak ya. Maka di sini juga kalau dari pemerintahan atas kita tidak bisa mengambil sikap dan tidak bijaksana, maka ini akan menjadi suatu kehancuran sebuah negara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi yang jelas ini akan terus bertambah. Jakarta akan terus bertambah menjadi lautan api dan menjadi lautan manusia. Dan bisa jadi ini akan menjadi yang paling terparah dari tahun 1998. Setelah pecah bentrokan yang berujung jatuh korban jiwa, menurut Mbah Gareng akan menjadi awal dari munculnya gelombang massa yang jauh lebih menakutkan. Pemerintah, terutama presiden, harus turun tangan, mendinginkan suasana jika tidak ingin huru-hara yang lebih besar terjadi. Situasi saat ini sudah sangat buruk. Dibutuhkan sosok pemimpin yang bisa menenangkan rakyat selain memberi pengharapan yang lebih besar. Sementara itu, kasus meninggalnya driver ojol juga harus menjadi atensi pemerintah. Pelaku dihukum sementara keluarga korban mendapatkan perhatian penuh. Oke, kalau kita perhatikan di tahun 2025 ini adalah tahun yang menurut saya
secara perhitungan angkanya itu adalah angka mati. Yakni dari tahun 2025 itu memunculkan angka, yakni angka 9. Dan angka 9 itu adalah angka yang tidak baik. Ya, di dalam angka 9 ini adalah angka yang mati, atau ada yang bilang angka ciong dan juga lain sebagainya. Makanya ini perlu juga diperhatikan ketika ada sesuatu yang terjadi disebabkan oleh apa. Ditambah di tahun ini juga, ini adalah tahun ular, ya. Bukan kebetulan, memang ini adalah tahun ular. Ya. Tahun ular ini adalah tahun banyaknya sekali adu domba dan juga hal-hal yang kecil akhirnya memantik untuk memiliki dampak yang besar dalam segala lini. Kita jangan dulu bahas masalah yang lebih besar, tapi dalam segala lini. Begitu. Nah, jangankan hal-hal yang negatif, hal positif pun sebenarnya ini bisa bagus. Kalau kita melakukan hal yang kecil dan berarti berguna dan positif, itu akan menimbulkan efek yang bagus luar biasa di tahun ini. Jadi ini sebenarnya hanya kurangnya rasa menahan diri sebenarnya, yang pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang negatif. Dan kalau ini terus masih terjadi, pemantik-pemantiknya, sebab-sebabnya, maka ini pasti akan berdampak yang sangat besar. Bahkan mungkin bisa lebih besar skalanya daripada saat ini. Puncaknya ya hingga tutup tahun ini gitu. Dari mulai terhitung sekarang, sebenarnya dari Januari ya sampai dengan nanti Desember, itu adalah tahun yang sangat amat kental dengan adu domba, provokasi, dan juga hal-hal negatif lainnya. Kalau ini diterus-teruskan, ini akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik. Berbahayanya akan semakin meningkat, dan puncaknya bisa jadi itu sampai di akhir tahun, gitu. Puncaknya sampai di akhir tahun ini. Pun kalau seandainya itu mundur ataupun ada enggak di akhir tahun ini, bisa di awal tahun. Karena itu masih dekat jaraknya, masih ada unsur ularnya itu nanti, begitu. Nah ini harus kita perhatikan gitu. Ini seperti ada atap yang bocor, kemudian secara otomatis akan membasahi bawahnya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Semakin bocornya banyak, maka semakin air penuh, bahkan bisa banjir. Kalau banjirnya air itu nggak apa-apa, tapi kalau sampai banjir darah, ini kan berbahaya sekali. Dalam pandangan mata batin Bunda Rita, demo akan semakin ramai. Rakyat bergerak. Semua menuntut keadilan. Kepada para pemimpin, Bunda Rita meminta untuk tidak mengecewakan rakyat jika ingin selamat dalam menjabat. Demo besar-besaran saat ini menjadi tonggak pemerintah berbenah diri agar kedepannya tidak terjadi hal besar terjadi buntut bentrokan yang berakhir dengan meninggalnya seorang driver ojol yang tertabrak mobil Brimob. Akan lebih ramai dan akan banyak korban. Kembali lagi saya katakan, kembali lagi, jangan pernah kita mengecewakan orang kecil, karena semuanya itu akan saat ini sudah menjadi gejolak. Demokrasi atau demo kita itu sudah dikatakan demo masyarakat demokrasi, disitulah akan demo besar-besaran, akan menjadikan perang saudara, ya. Karena saat ini salin fitnah menfitnah, salin mencari muka masing-masing. Ini berbahaya. Satu kali lagi, berbahaya ini saat ini. Puncak dari demo besar yang akan digalang rakyat, terjadi kerusuhan massal. Menurut Bunda Rita, yang menakutkan akan jatuh korban jiwa yang lebih banyak. Dan itulah saatnya terjadi perang saudara yang mengerikan. Tapi kerusuhan yang akan dikatakan, dibilang kayak perang saudara, memang perang saudara. Di antara semua, entah pejabat, entah masyarakat atau rakyat, banyak sekali kendala-kendalanya ya. Dan banyak juga menimbulkan korban jiwa. Keadaan saat ini nih, tentang pemerintahan, tentang pengangguran, tentang
Waduh, demo-demo yang akan terjadi dan kebakaran. Nah, itu yang membuat kita paling takut. Meninggalnya seorang driver ojol tadi malam bisa menjadi pemicu ledakan kerusuhan yang jauh lebih besar. Jadi semua memang harus berhati-hati. Lantas, akankah terjadi gerakan people power? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang saat ini semua orang merasakan hidup yang susah. Bukan hanya terjadi ledakan pengangguran, tapi juga kesulitan hidup yang menjadi-jadi. Hati-hati. Gejolak yang tak didengar bisa berubah berbahaya. Rakyat yang dibiarkan menderita karena kesulitan hidup, menurut Kireman menjadi awal dari kehancuran negara. Atas keserakahan pemimpin, di mana rakyat kecil lagi susah-susahnya nyari duit, lagi susah-susahnya buat makan, tetapi mereka, para pejabat, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan dari fenomena ini, itu akan membentuk sebuah gejolak masyarakat yang dimana akan melawan pemerintahan. Bahkan kemungkinan besar secara mata batin itu bisa terjadi di tahun ini. Gejolak rakyat yang membawa kemarahan sejatinya menjadi alarm bagi para pemimpin untuk lebih mendengar jerit dan tangisan masyarakat banyak. Semua pejabat seolah bekerja untuk mengamankan kepentingannya sendiri tanpa peduli pada kesulitan rakyat banyak. Sementara itu, para elit bahkan dengan seenaknya sendiri memamerkan gaya hidup korup. Sebenarnya untuk memperingati para pemimpin-pemimpin serakah, gitu, mengingatkan, gitu, dengan apa? Dengan munculnya para politikus yang sering korupsi, yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Rakyat kecil yang selalu bayar pajak, selalu mengikuti peraturan pemerintah, tapi uang-uang pajak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pajak tersebut disalahgunakan dan tidak dijadikan untuk memperhatikan rakyat kecil. Kericuhan sepanjang hari kemarin dalam pandangan Kireman baru awal dari peristiwa besar yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Malah, akibat gelombang protes yang tak diindahkan hingga kesulitan hidup yang bertambah parah akan pecah gerakan people power. Menurut Kireman, semua akan mengelembung menjadi bola salju yang semakin menakutkan. Nah, ini baru getaran kecil, ya, baru alam. Nanti selanjutnya orangnya, people powernya sendiri, bahkan nanti yang bisa mengguncang para pemerintah yang menindas atau kurang peduli terhadap masyarakat kecil. Tapi benarkah akan ada pergerakan rakyat dalam skala besar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kerusuhan yang pecah tadi malam, menyusul demo ricuh di depan gedung parlemen, memang sudah diprediksi banyak spiritualis, termasuk Panglima Macan yang melihat Jakarta membara. Kunci dari semua ini adalah sikap pemerintah yang ditunggu rakyat, agar tragedi tidak semakin meluas. Ada lagi sebenarnya, jadi ada kepulan asap, api, seperti itu. Di Jakarta lumayan besar ya, lumayan besar, tapi saya berharap pemerintah bisa menenangkan lah, mengatasi itu. Bukan hanya kobaran api yang mudah membara, emosi rakyat juga gampang sekali dinyalakan. Ini bagian dari efek tahun yang memiliki elemen kayu. Seperti umumnya sifat kayu yang rapuh dan mudah terbakar, itulah yang kini sedang terjadi. Kondisinya akan semakin berbahaya jika dibiarkan hingga akhir tahun nanti. Dalam pandangan batin Panglima Macan,
akhir bulan Agustus ini memang sangat berbahaya. Semua harus berhati-hati bahkan sampai bulan depan karena banyak pecah kerusuhan massal. Jadi politiknya menjadi panas. Ya, sehari-harinya kita akan berbahaya. Itu kembali lagi ke para pemimpin utamanya. Pemimpin negeri ini harus bisa mengontrol bawahan-bawahannya. Saya lihat mulai dari pertengahan Agustus bisa sampai September lah. Itu bulan-bulan panas ya. Selama 2025 ini pemimpin ini bisa mengambil keputusan yang tepat, maka itu semua tidak terjadi. Ya, kuncinya ada di 2025 ini. Jadi kalau pemimpin kita cepat tanggap apa yang diinginkan masyarakat dan berhasil mengatasi semua masalah, maka 2026 dan seterusnya akan aman. Tapi akankah ada gerakan menurunkan para pemimpin? Kalau pemimpin seperti presiden itu belum ya. Tapi usahanya ada. Memang ini tahun awal kepemimpinan presiden kita, jadi gejolak politiknya pasti sangat-sangat besar. Demo besar juga diingatkan oleh Furi Harun yang dikenal sebagai seorang indigo. Menurutnya, pergerakan rakyat dalam skala besar bakal terjadi sebab banyak orang yang bukan hanya tidak puas dengan keadaan, tapi marah dipicu oleh peristiwa bentrokan kemarin. Tidak main-main, Furi juga melihat ada angka kematian yang meningkat akibat demo besar-besaran itu. Iya, kalau saya lihat ya melalui mata batin akan ada demo lagi sekitar bulan Juni dan juga bulan Agustus gitu. Dikarenakan masih banyak pihak terutama dari kalangan mahasiswa yang tidak puas dengan hasil keputusan pemerintah. Di bulan ke-6 dan juga di bulan ke-8 ya, bulan Agustus itu yang saya lihat adalah demo untuk masalah undang-undang. Diharapkan ada sedikit bantuan lah dari pemerintah, apakah diberikan modal usaha kecil dan lain sebagainya, agar masyarakat kecil tidak semakin menjerit, tidak semakin kesusahan. Kematian seorang driver ojol sebagai buntut demo panas kemarin dikhawatirkan memicu pergerakan rakyat dalam skala besar. Kondisi negeri ini, dalam pandangan para ahli supranatural juga sedang genting sehingga perlu waspada. Tapi semogalah semua bisa mengendalikan diri agar tidak pecah kerusuhan yang semakin menakutkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.